Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Surya Firjatullah dari Prodi D3 Informatika dan Teknologi. Untuk kelas saya 1A dan NIM-nya 25615119. Kali ini saya mau menjelaskan hasil proyek saya. Ah, Proyek UAS saya yang judulnya aplikasi rakit PC berbasis Streamlit. Aplikasi ini saya buat untuk membantu user merakit PC secara interaktif seperti di toko komputer. Nah, pertama di bagian A, di data komponen, di bagian awal ini berisi kode semua data komponen PC yang nanti bisa dipilih user. Nah, saya menyimpan data dalam bentuk dictionary. Dictionary yang besar bernama PC Parts, di mana tiap kategori seperti CPU, motherboard, GPU, RAM, sampai PSU dan casingnya punya beberapa pilihan lengkap dengan nama, harga, dan untuk CPU atau motherboardnya saya tambahkan informasi di platform supaya bisa dicek kecocokannya. Intinya, bagian ini tuh seperti katalog toko komputer. Semua data disiapkan di sini supaya aplikasi bisa menampilkan pilihan secara otomatis tanpa harus mengetik satu persatu. Nah, dan untuk yang B yaitu helper function. Nah, bagian ini berisi fungsi kecil tapi penting banget. Nah, di bagian format price-nya, fungsinya untuk memformat harga yang awalnya angka bisa menjadi bentuk rupiah yang lebih rapi dan enak dibaca. Misal, 1,2 juta. Kan nolnya banyak toh, numpuk-numpuk jadi satu itu. Nah, bisa menjadi 1,2 juta yang lebih rapi. Ada komanya, dan dua di belakang nolnya itu sudah dirapikan. Nah, walaupun simple, fungsi ini membuat tampilan harga di aplikasi lebih mudah dipahami user. Selanjutnya, yaitu fungsi tambahan. Nah, bagian ini itu mengumpulkan tiga fungsi tambahan, yaitu fungsi calculate total. Nah, untuk menghitung total harga sebuah komponen yang dipilih save build. Nah, ini save build ya. Save build ini untuk menyimpan build ke dalam session stats. Nah, dan selanjutnya yaitu fungsi tambahan. Bagian ini mengumpulkan tiga fungsi tambahan, yaitu fungsi calculate total. Nah, yang bagian ini untuk menghitung total harga semua komponen yang dipilih. Nah, berikutnya save build. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan build ke dalam session stats ya. Di session stats ini dan bagian build build to JSON-nya untuk mengekspor semua build yang tersimpan ke file JSON. Bagian export builds-nya ini nanti yang akan tersimpan ke file JSON-nya. Nah, berikutnya yaitu header aplikasi. Nah, bagian ini membangun tampilan header aplikasi menggunakan HTML dan Markdown di Streamlit. Saya membuat judul besar yaitu PC Builder, yaitu subjudul, dan sedikit deskripsi agar user langsung memahami fungsi aplikasi begitu halaman terbuka. Untuk stylenya dibuat center agar tampilan lebih rapih dan modern, mirip tampilan landing page aplikasi sebenarnya. Selanjutnya, yang navigasi sidebar menu. Di bagian ini membuat menu navigasi menggunakan ST sidebar radio. Nah, yang berisi halaman home, build PC, save builds, dan export builds. Dengan navigasi ini, user bisa berpindah halaman dengan mudah. Bagian ini penting agar aplikasi terasa terstruktur dengan mudah dipakai. Berikutnya, di bagian F, halaman home berfungsi sebagai halaman pembuka. Di sini, saya menampilkan sambutan penjelasan singkat mengenai fitur aplikasi pada gambar logo. Pada akhir bagian, saya menggunakan ststop supaya kode di bawahnya tidak ikut tereksekusi saat user masih berada di dalam halaman home. Halaman ini ibarat front page yang mengenal aplikasi sebelum masuk ke fitur utama. Oke, yang berikutnya halaman build PC. Nah, yang bagian G ini ya. Nah, untuk
halaman build PC ini, di bagian ini user bisa memilih komponen PC satu persatu. Saya melakukan looping untuk setiap kategori di PC parts, lalu membuat drop down otomatis ya untuk dua masing-masing kategori. Ketika user memilih komponen, program otomatis menyimpan pilihan tersebut ke dictionary build. Bagian ini adalah inti dari aplikasi tempat user merakit PC versi mereka secara interaktif. Berikutnya yang bagian H, cek kompatibilitas CPU atau MOBO. Nah, di bagian cek kompatibilitas ini berisi fungsi cek compatibility. Nah, yang berfungsi mengecek apakah CPU dan motherboard cocok berdasarkan platformnya. Kalau CPU-nya AMD tapi motherboardnya Intel, aplikasi langsung memberikan pesan error. Kalau cocok, aplikasi memberi tahu bahwa komponen aman. Fitur ini membuat aplikasi terasa lebih realistis, seperti proses merakit PC di dunia nyata. Untuk selanjutnya yaitu ringkasan build-nya ya. Nah, di bagian I ini, setelah user memilih komponen, bagian ini menampilkan ringkasan build, daftar komponen yang dipilih beserta harga masing-masing. Saya menggunakan fungsi calculate total untuk menghitung total harga secara otomatis. Selain itu, aplikasi juga menampilkan hasil pengecekan kompatibilitas. Di bagian ini membantu user memastikan bahwa build yang mereka buat sudah benar sebelum disimpan. Berikutnya bagian J yaitu simpan build. Bagian ini digunakan untuk menyimpan build ke dalam session state supaya build tidak hilang selama aplikasi berjalan. User tinggal bilang memasukkan nama build lalu menekan tombol simpan build. Nah, setelah itu fungsi save build akan menyimpan nama, waktu, pembuat, komponen yang dipilih, dan total harga ke daftar build tersimpan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tampilan build yang tersimpan. Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua build yang sudah disimpan. Jika save build berisi data aplikasi, akan menampilkan nama build, timestamp, daftar komponen, dan total harga. Setiap build dipisahkan dengan divider agar lebih rapih ya. Kalau belum ada data sama sekali, aplikasi menampilkan notifikasi bahwa tidak ada build yang tersimpan. Yang terakhir ini, yaitu ekspor JSON yang bagian L ya. Bagian ini menyimpan tombol untuk mengekspor sejumlah build yang tersimpan ke file JSON. Menggunakan fungsi export build to JSON, fitur ini berguna untuk dokumentasi atau lampiran laporan. Nah, yang terakhir ini bagian L-nya yaitu export JSON. Bagian ini menyediakan tombol untuk mengekspor seluruh build yang tersimpan ke file JSON menggunakan fungsi export build to JSON. Fitur ini berguna untuk dokumentasi atau lampiran. Nah, setelah tombol ditekan, aplikasi akan membuat file JSON baru lengkap dengan timestamp sebagai nama file lalu menampilkan pesan sukses. Nah, uh, untuk bagian isian kodenya, nah sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan ke proses masuk ke webnya di bagian Streamlit-nya ya. Oke, untuk menuju Streamlit-nya, website Streamlit-nya, kita buka file dulu. Kita buka file, kita cari file tugas kita. Ya, file tugas kita yang kita simpan di dalam file. Saya nyimpannya tadi di picture ya. Di picture. Nah, ini tugas UAS ini di picture kita klik. Nah, ini ada logonya, ada rakit PC-nya, isian dari kodenya. Oke, kita klik terus kita ketik CMD. Nah, oke, kita masuk ke CMD-nya kan. Nah, kita ketik Streamlit run. Nah, bagian teks rakit PC ini
dari file ini ya. Nah, nih, rakit PC PY ini harus sama. Kalau nggak sama nanti hasilnya nggak akan muncul. Kita klik enter. Kita klik enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Website PC Builder yang sederhana ya. Nah, ini toko rakit PC online Build Your Dreams Setup. Nah, ini mudah, cepat, dan interaktif. Rakit PC impianmu langsung. Ada ucapan selamat datangnya, dan ini adalah logonya. Di navigasinya ada pilihan halaman ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada home, build PC, save build, sama export build ya. Oke, ini home tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk tampilan buildnya ya, tampilan buildnya seperti ini. Nah, ini ringkasan buildnya, belum ada komponen. Simpan ini sama aja yang save tadi. Oh, save-nya di bawah. Nah, ini exportnya juga. Oke, kita mulai rakit ya. Coba kita bikin 2 PC mungkin ya. Oke, kita buat yang pertama yaitu pakai AMD Ryzen yang 3 ini, 3. Terus kita motherboardnya kita pakai Intel B460. Nah, GPU-nya kita beli RTX 3060 nih. Harganya 5 juta. Terus kita pilih RAM-nya kita pilih ya 16 GB. Untuk SSD-nya HDD. Untuk PSU-nya yang ini aja. Nah, casing-nya kita pilih yang 600. Nah, oke. Ini kalau misalnya bagian komponennya tidak mendukung, akan jadi seperti ini. Nah, ini CPU AMD tidak cocok dengan motherboard Intel. Nah, untuk ringkasan build-nya seperti ini ya. Ini sudah ada harganya sama versinya juga. Nih ya, berarti tidak cocok nih. Oh, CPU-nya yang ini ya. Kita pilih Intel ini. Nah, semua komponen kompatibel. Nah, kita kasih nama PC idaman. PC idaman. Oke, PC idaman. Kita simpan. Build PC build PC idaman berhasil disimpan. Nah, kita lihat di file save-nya. Nah, ini dia. Nih, tahun, bulan dan tanggalnya, dan ini waktunya, dan ini daftar build yang tersimpannya. Totalnya ada 8 juta. Nah, kalau mau ekspor build-nya, tinggal ekspor Jensen aja. Nah, sudah deh. Oke, kita buat lagi ya. Oke nih, kita build lagi nih ya. Kita build lagi Intel Core-nya. Kita coba nekat AMD Ryzen aja semua. TX-nya paling tinggi. 16. HDD-nya langsung ya, full bawah. Dan hasilnya wah, bisa guys. Nah, ini dia totalnya, harganya 11 juta ya. Kita simpan juga. PC kita udah PC idaman kan ya, kita PC favorit. Oh, favorit. Nah, PC favorit kita simpan. Sudah jadi. Oke, cukup sampai di sini saja. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Saya Rasul Firjatullah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.